Kita lanjut bahas PTTHK Sarabi episode 716. Oke, langkahnya banyak mang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah keluar dari dalam istana Ratu Medusa, Soyen dan juga Cailin kali ini kembali bertemu dengan harimau darah jahat surgawi, dan kemudian Cailin memberikan sebuah botol giok yang di dalamnya berisi sebuah cairan berwarna merah, dan tidak lain itu adalah esensi dari darah piton pelan surga 10 warna. Cailin memang sengaja melakukan hal seperti ini supaya harimau darah jahat surgawi benar-benar menembus ke level kekuatan berikutnya, yaitu tahap awal atau mungkin tahap menengah, reinkarnasi ketujuh. Berkah dari pemberian Cailin membuat harimau darah jahat surgawi benar-benar merasakan senang luar biasa, dan tidak salah untuk mengikuti Cailin bersama dengan Soyen. Pada akhirnya Soyen pun mengajak mereka berdua untuk menuju istana dari pemimpin pusat dunia iblis. Ketiganya saat ini bergerak dengan sangat cepat menuju istana tersebut. Banyak orang kuat yang berada di dalam pusat dunia iblis ini ketika melihat pergerakan dari Soyen dan juga kelompoknya. Hal itu membuat mereka segera mengatakan mereka bertiga benar-benar telah keluar dengan selamat dari istana piton pelan surga 10 warna. Namun jika dilihat dari pergerakannya, sepertinya mereka saat ini sedang menuju ke istana dari pemimpin pusat dunia iblis. Mungkinkah masih ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara mereka? Kita berpindah ke istana rubah ekor 9. Di dalam tempat itu ada tetua agung yang tidak lain merupakan King Luan. Pada saat ini pandangan matanya melihat pada sebuah cermin yang berada di hadapannya, dan ternyata dari balik cermin itu King Luan bisa melihat apa yang dilakukan Soyen bersama dengan Cailin. Mereka bertiga saat ini sedang meluncur menuju istana dari pemimpin pusat dunia iblis, dan kemudian hal seperti itu membuat King Luan tiba-tiba saja mengatakan, orang-orang ini apa yang akan mereka lakukan? Mungkinkah mereka akan menuntut balas akibat pembantaian terhadap klan piton pelan surga oleh para pemimpin pusat dunia iblis di masa lalu? Semenjak kelompok dari Soyen telah tiba di istana rubah ekor 9 dan juga menyelesaikan berbagai masalah yang berada di dalam tempat itu, King Luan yang saat ini sebagai pemimpin dari klan rubah ekor 9, dia akan selalu memberikan perhatian dan juga bantuan kepada kelompok Soyen, raja segala binatang yang merupakan harimau api milik Soyen dan juga ular piton pelan surga 10 warna. Pada awalnya mereka berdua merupakan salah satu pemimpin dari pusat dunia iblis. Jadi untuk saat ini Cailin cukup akrab dengan tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen serta Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi telah tiba di istana dari pemimpin pusat dunia iblis. Mereka telah tiba di depan pintu gerbang yang besar, dan kemudian Cailin mengatakan, ini adalah istana tempat tinggal dari pemimpin pusat dunia iblis. Meskipun aku memiliki esensi dari piton pelan surga 10 warna, namun aku khawatir transaksinya mungkin cukup sulit diselesaikan, dan pada saat itu kau harus memutar otak. Soyen ketika mendengarkan ucapan dari Cailin hanya bisa mengatakan, tenanglah, untuk masalah ini serahkan saja kepada suamimu. Ayo kita segera masuk ke dalam sana dan kemudian bertemu dengan senior pemimpin pusat dunia iblis. Cailin menganggukkan kepalanya, dan kemudian tanpa ragu lagi Soyen langsung membuka pintu gerbang dari istana ini. Tiba-tiba saja, boom! Sebuah fluktuasi energi yang sangat mengerikan tersebar dari dalam sana, dan itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap Soyen, Cailin, dan juga harimau darah jahat surgawi. Raut wajah dari sang harimau darah jahat surgawi telah berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia mengatakan, inikah kekuatan asli dari pemimpin pusat dunia iblis? Sementara Cailin tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan kekuatan piton pelan surga 10 warna dari dalam tubuhnya, dan kali ini kekuatan 10 warna itu menyebar untuk menghilangkan penekanan dari kekuatan pemimpin pusat dunia iblis tersebut. Tatapan mata dari pemimpin pusat dunia iblis kali ini melihat pada Soyen dan juga yang lainnya sambil berkata, tidak kusangka bahwa kau benar-benar mendapatkan kekuatan piton pelan surga 10 warna, dan seperti yang sudah kuduga sebelumnya, kau memanglah bukan orang biasa. Pandangan mata dari Cailin dan juga Soyen melihat pada pemimpin pusat dunia iblis ini. Sambil memberikan hormat, Soyen pun mengatakan, senior, pada akhirnya kita bertemu kembali.
Merasa ada yang salah dengan kedatangan kelompok Soyen, membuat pemimpin pusat dunia iblis tiba-tiba saja berkata, "Untuk alasan apa kalian datang dan masuk ke dalam istanaku? Apakah ada hal lain yang telah terjadi?" Soyen kemudian memberanikan diri untuk mengatakan, "Senior, alasan kenapa kita datang ke tempat ini adalah karena aku ingin bertanya kepada senior tentang sesuatu." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat pemimpin pusat dunia iblis menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Aku tidak memiliki kewajiban untuk menjawab berbagai pertanyaanmu, anak muda. Selagi aku dalam suasana hati yang baik, segeralah pergi dari dalam tempat ini. Jika tidak, meskipun kekasihmu itu telah mendapatkan warisan dari piton pelan surga 10 warna, aku masih bisa melakukan hal apapun yang aku inginkan kepada kalian, terutama merebut kekuatan dari kekasihmu itu." Tiba-tiba saja Cailin melambaikan tangannya dan kemudian botol giok dengan cairan merah di dalamnya ini telah muncul di telapak tangan dari seorang Cailin dan kemudian dia mengatakan, "Tunggu dulu senior, kau jangan salah paham. Apakah kau mengenali benda ini?" Pandangan mata dari pemimpin pusat dunia iblis melihat pada botol giok yang berada di tangan dari Cailin, raut wajahnya berubah dalam seketika dan kemudian dia secara spontan segera berkata, "Itu sebenarnya adalah esensi darah piton penelan surga 10 warna. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan dari dirimu jika aku memang bisa menjawabnya." Mendengarkan hal seperti ini, Soyan sedikit tersenyum dan kemudian dia segera mengatakan, "Senior, apakah benar bola roh kayu berada di tanganmu saat ini?" Mendengarkan pertanyaan dari seorang Soyen, raut wajah dari pemimpin pusat dunia iblis telah berubah menjadi sangat jelek karena telah dipenuhi keterkejutan dan kemudian dia pun berkata, "Apa? Kenapa kau bisa mengetahui tentang hal ini?" Bagaimanapun juga, sebagai seorang pemimpin pusat dunia iblis, dia mengerti bahwa hanya ada sedikit orang yang mengetahui tentang keberadaan 5 bola roh. Dan tidak disangka ternyata Soyen juga paham tentang hal ini. Bahkan sebelumnya, jika bukan karena mendapatkan warisan dari para pemimpin-pemimpin sebelumnya, maka pemimpin pusat dunia iblis yang saat ini tidak akan pernah mengetahui tentang bola roh tersebut. Pandangan matanya telah berubah menjadi sangat menajam dan kemudian dia segera berkata, "Apa sebenarnya maksudmu menanyakan tentang hal ini? Soyen, tidak tahukah kau tentang apa yang sedang kau bicarakan? Apakah kau benar-benar mengira bahwa aku tidak berani melenyapkanmu?" Kekuatan iblis yang sangat mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh pemimpin pusat dunia iblis ini dan sekali lagi memberikan energi penekanan terhadap Soyen, Cailin, dan juga harimau darah jahat surgawi. Melihat hal seperti ini membuat Soyen tiba-tiba saja berkata di dalam hatinya, "Apakah tebakanku salah? Dan mungkinkah bola roh kayu tidak berada di tangannya?" Cailin pun kembali mengeluarkan kekuatan piton pelan surga 10 warna di dalam tubuhnya untuk menghilangkan tekanan ini dan kemudian dia menatap tajam pada pemimpin pusat dunia iblis sambil mengatakan, "Pemimpin pusat dunia iblis, aku tahu bahwa sebenarnya waktumu sudah hampir habis. Jika kau bersikeras untuk mempertahankan tentang apa yang tidak ingin kau katakan, maka aku sangat yakin bahwa kau akan mati sepenuhnya sebelum mencapai reinkarnasi ke-8. Namun jika kau mau menjawab pertanyaan dari suamiku, aku bisa menghapus keluhan dan juga dendam para pemimpin pusat dunia iblis sebelumnya tentang kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan kepada klan piton penelan surga milikku." Mendapatkan warisan dari Ratu Medusa jelas membuat Cailin paham tentang permusuhan yang telah terjadi antara para pemimpin pusat dunia iblis sebelumnya dengan klan piton penelan surga. Mendengarkan ucapan dari seorang Cailin membuat pemimpin pusat dunia iblis ini tiba-tiba saja mengatakan, "Kau?" Sementara Cailin kembali menimpali, "Senior, jangan kira bahwa aku tidak tahu tentang apa yang telah terjadi dengan para pemimpin pusat dunia iblis sebelumnya serta klan piton penelan surga 10 warna. Dan kali ini aku sudah mendapatkan warisan piton penelan surga 10 warna. Jika kau bersikeras untuk melakukan pertempuran, maka aku juga tidak segan-segan menggunakan seluruh kekuatan piton penelan surga 10 warna tersebut. Dan kau pasti paham apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan?" Ucapan dari Cailin langsung membuat pemimpin pusat dunia iblis ini terdiam untuk sejenak. Soyen
merasa bahwa sepertinya pemimpin pusat dunia iblis itu sedang dilanda kebingungan yang luar biasa. Dan hal seperti ini membuat Soyen langsung bertanya kembali, "Senior, bagaimanakah menurutmu?" Pemimpin pusat dunia iblis tiba-tiba saja mengacungkan dua jarinya sambil mengatakan, "Aku mau 2 tetes esensi darah. Jika tidak, maka tidak akan ada transaksi hari ini." Mendengarkan hal seperti itu membuat Soyen sedikit tersenyum. Dia sambil menganggukkan kepalanya, menarik tangan dari Cailin sambil mengatakan, "Baiklah, Cailin, ayo kita segera tinggalkan tempat ini saja. Karena sepertinya hari ini memang tidak akan pernah ada transaksi." Tanpa ragu lagi Soyen, Cailin, dan juga harimau darah Jajur Gawi secara perlahan akan keluar dari dalam istana pemimpin pusat dunia iblis ini. Sesekali pandangan mata dari Soyen melirik ke arah belakang, tapi pemimpin pusat dunia iblis sepertinya juga masih mempertahankan apa yang harus dia jaga. Soyen kemudian membentuk sebuah segel tertentu dan tiba-tiba saja di hadapan dari seorang Soyen kini telah muncul sebuah lubang yang merupakan portal dimensi untuk kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Menyaksikan hal seperti ini membuat Cailin tiba-tiba saja berbisik, "Soyen, apakah kita akan menyerah dan pergi begitu saja tanpa membawa bola roh kayu itu?" Soyen pun dengan sengaja menjawab dengan suara yang lantang, "Sudahlah, lupakan saja. Sepertinya senior ini masih menginginkan gelar sebagai dewa pertempuran. Maka pertahankan saja keinginannya itu. Dan junior ini hanya mengumpulkan benda-benda seperti bola roh atas perintah dari Clan Xiao. Namun sepertinya berdasarkan kekuatan warisan dari Pita Pelan Surga 10 warna, kau tahu kan bahwa umur dari senior itu mungkin kurang dari 10 tahun. Jika dalam kurun waktu ini dia tidak bisa menerobos ke reinkarnasi ke-8, maka dia juga tidak akan pernah bisa menghadapi bencana dari kesengsaraan petir reinkarnasi ke-8, di mana hal itu akan membuat tubuh dan juga jiwanya hancur lebur tanpa sisa. Karena dia tidak ingin bertransaksi dengan kita. Istriku yang cantik, mari kita pulang. Segala hal yang berada di dalam tempat ini bukan urusan kita lagi." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat pemimpin dari pusat dunia iblis menggelengkan kepalanya sambil mengepalkan tinju. Dia berkata, "Sial, bocah ini benar-benar licik." Baru saja Soyen akan melangkah ke dalam portal dimensi, tiba-tiba saja kekuatan hijau dan hitam tersebar dalam seketika dan kemudian dar. Hal itu pun menghancurkan portal dimensi yang telah dibentuk oleh Soyen sebelumnya. Cailin pada saat ini akan mengeluarkan kekuatan Pita Pelan Surga 10 warna, tapi hal itu segera dicegah oleh Soyen. "Jangan, orang itu telah masuk ke dalam jebakanku." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja pemimpin pusat dunia iblis pada saat ini berteriak, "Bocah sialan, baiklah, aku menerima transaksimu." Soyen pun segera berbalik. Dia sambil tersenyum segera mengatakan, "Hahaha, sungguh menyenangkan bisa bekerja sama dengan senior." Soyen pun mengambil botol giok yang berada di tangan dari Cailin dan kemudian dia pun memberikannya kepada pemimpin pusat dunia iblis ini. Orang itu juga langsung mengeluarkan bola roh kayu dan kemudian diberikan kepada Soyen. Dengan kata lain, di antara 5 bola roh, pada saat ini Soyen telah memiliki 3 dari 5 benda itu. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat ke arah harimau darah Jajur Gawi dan kemudian dia mengatakan, "Harimau darah Jajur Gawi, kau akan tetap berada di dalam pusat dunia iblis ini dan aliansi dalam beberapa hari. Aku harap pemimpin pusat dunia iblis bisa berkontribusi." Ucapan dari Soyen membuat pemimpin pusat dunia iblis ini segera tersenyum sambil mengatakan, "Baiklah, karena di belakangmu ada dunia peri, dunia hantu, maka dunia iblis ini juga merupakan tempat yang bisa kau percaya. Kau benar-benar layak menjadi pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung. Kecerdasan dan juga kekuatanmu patut aku apresiasi." Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Senior, terima kasih banyak atas pujiannya. Sampai jumpa di masa depan." Setelah mengatakan hal seperti ini, tangan dari Soyen kembali bentuk sebuah segel tertentu dan kemudian portal dimensi telah muncul di hadapannya. Soyen kemudian berkata, "Senior, selamat tinggal." Tanpa ragu lagi, mereka berdua pun kali ini masuk ke dalam portal dimensi yang mengarah menuju wilayah api yang tidak berujung. Tepat ketika Soyen pergi, pemimpin pusat dunia iblis, dia langsung mempersiapkan serangkaian acara tertentu dan kemudian sosoknya tiba-tiba saja menghilang karena dia
sepertinya akan segera menyerap esensi darah dari piton perlahan surga 10 warna demi meningkatkan kekuatannya dan mencapai reinkarnasi ke-8. Harimau darah jahat surgawi juga akan berkultivasi di dalam tempat ini untuk menaikkan kekuatan di dalam dirinya. Kita berpindah pada sebuah tempat yang cukup gelap dan juga sangat misterius. Di dalam tempat itu ada Hun Tianhao. Tubuhnya memancarkan cahaya putih susu dan kemudian Hun Tianhao pada saat ini berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah menggunakan berbagai metode untuk menguji dan juga memeriksa, dan aku juga telah memastikan bahwa Soyen tidak memiliki fluktuasi dari kehidupan sebelumnya. Sebenarnya reinkarnasi ke-9 ada di mana? Kalau aku tidak bisa melenyapkan seluruh kekuatan reinkarnasi itu, hal ini benar-benar membuatku gelisah. Lagi pula, orang itu entah karena kemampuan atau kebijaksanaannya terlalu luar biasa. Soyen, kau harus cepat dewasa." Kedua orang itu sangat ambisius dan mereka tidak akan memberikanmu terlalu banyak waktu hidup dari mereka berdua. Begitu pula dengan kerajaan para malaikat masih membutuhkanmu untuk menerimaku, dan raja ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari seorang Hun Tianhao menghilang dalam seketika. Perjalanan di dalam dunia iblis telah berakhir dan saat ini Soyen bersama dengan Cailin, mereka berdua telah kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Soyen bersama dengan Cailin kemudian menuju ke kamar dari mereka berdua, dan kemudian dalam beberapa hari keduanya tidak ikut dalam kesibukan di dalam wilayah api yang tidak berujung ini. Mereka berdua benar-benar santai dan juga menikmati berbagai hal yang cukup menyenangkan di dalam kamar ini. Perjalanan di dalam dunia iblis telah membawa Soyen dan juga Cailin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Mereka mendapatkan 2 api suci, senjata artefak dari dunia iblis, bahkan juga warisan piton perlahan surga 10 warna yang luar biasa. Dan hal itu bahkan juga telah membuat kekuatan di dalam tubuh masing-masing melonjak pesat, di mana Soyen telah berada di puncak reinkarnasi ke-6. Bahkan Cailin pada saat ini juga telah berada di reinkarnasi ke-6 yang samar-samar kekuatannya terus meningkat dan akan setara dengan level kekuatan Soyen. Selama periode waktu ini, Sun Er juga telah mendapatkan beberapa manfaat dari retreat serta latihan yang telah dia lakukan. Segel reinkarnasi yang berada di dahi dari seorang Sun Er telah membuat kekuatannya mencapai reinkarnasi ke-5. Setelah Sun Er keluar dari retreatnya dan mendengar bahwa Soyen telah kembali ke wilayah api yang tidak berujung, hal itu buru-buru membuat Sun Er segera menyusul Soyen dan juga Cailin ke dalam kamarnya. Di sisi lain, Mu Yingying hingga detik ini masih melakukan retreat dan belum keluar dari tempatnya berlatih. Sun Er bersama dengan Cailin, mereka berdua setuju apabila Soyen memberikan api iblis surgawi kepada Mu Yingying. Jika Mu Yingying menerima api ini, maka dia akan memiliki 4 api suci. Tiba-tiba saja raut wajah dari seorang Sun Er telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat Soyen bersama dengan Cailin. Soyen pun kemudian segera bertanya, "Sun Er, kenapa raut wajahmu seperti itu?" Sun Er langsung menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Soyen, saudari Cailin, karena bahaya tersembunyi yang berada di dalam tubuh dari saudari Cailin telah teratasi, tugas yang paling mendesak kita sekarang adalah membahas tentang Perang Dunia Kedua. Selama periode waktu ini, meskipun banyak kekuatan besar di seluruh dunia 1000 besar ini belum diserang oleh pihak ras jahat asing, tapi kabar-kabar yang beredar telah membuat banyak orang merasakan kepanikan yang luar biasa. Dan hingga detik ini masih belum ada kabar lainnya tentang pergerakan ras jahat asing. Tampaknya mereka telah menyembunyikan dan juga menyusun beberapa hal yang cukup merepotkan. Kakak Soyen, pertemuan aliansi 4 dunia akan segera dimulai dalam kurun waktu sebentar lagi. Aku harap Kakak Soyen bisa menjadi seorang pemimpin
dari pertemuan aliansi 4 dunia ini. Soyen kemudian bertanya, kapan hal itu akan terjadi? Sun Er kemudian menimpali, hari ini juga. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, dia pun bisa merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat besar memasuki kawasan wilayah api yang tidak berujung. Dan ini membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, baiklah, sepertinya mereka telah datang. Ayo, kita pergi dan juga sambut mereka semuanya. Tanpa ragu lagi, Cailin bersama dengan Sun Er menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka segera keluar dari dalam ruangan ini untuk menyambut kedatangan orang-orang dalam pertemuan aliansi 4 dunia. Soyen bersama dengan Cailin dan juga Sun Er dalam sekejap saja kini telah muncul di sebuah altar yang besar, dan ini bernama altar api suci. Tempat ini digunakan untuk menyambut para tamu. Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah langit, dan tiba-tiba saja di langit telah muncul gejolak energi yang sangat menakutkan. Dua sosok kini telah tiba dan kemudian menampakkan dirinya. Hal itu membuat para tetua dari wilayah api yang tidak berujung ini tiba-tiba saja mengatakan sebenarnya itu adalah wakil pemimpin dari pusat dunia hantu, yaitu Tuan Pemakan Jiwa, dan juga pemimpin dari domain Jiwali, Nona Duan Give. Pandangan mata dari Tuan Pemakan Jiwa melihat pada tempat sekeliling, dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, ini sebenarnya adalah wilayah api yang tidak berujung, jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan markas domain pemakan jiwaku. Bocah sialan yang dulu berada di bawah ketiakku bisa menciptakan tempat yang sangat luar biasa seperti ini. Keduanya pun segera turun dari udara dan kemudian berjalan menuju tempat Soyen. Pandangan mata dari Duan Give melihat ke arah Soyen dengan tatapan mata yang cukup tajam, dan kemudian api cemburu tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya ketika dia melihat dua wanita cantik di sebelah dari Soyen yang tidak lain adalah Sun Er dan juga Cailin. Namun Duan Give segera menekan api cemburu ini. Dia sudah menganggap Soyen seperti teman, jadi tidak pantas untuk memiliki perasaan yang lebih terhadap orang yang sudah memiliki istri. Duan Give benar-benar tidak ingin merusak persahabatan dari mereka saat ini. Pada akhirnya Duan Give menghela nafas yang panjang dan kemudian dia berkata dalam hatinya, meskipun untuk sekarang aku hanya menganggap Soyen sebagai temanku, tapi kenapa ketika melihat istri-istrinya dadaku rasanya sangat sesak. Detik berikutnya, fluktuasi yang lain juga telah muncul di atas langit, dan kemudian tiga sosok kini telah muncul. Hal itu membuat Yanxi yang juga berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya itu adalah wakil pemimpin dari pusat dunia surga, Dewa Perang Raja Sura, dan juga pemimpin dari Istana Dewa Bulan, Nona Yueru. Selain itu, Nyonya Yun Yun juga telah kembali, dipimpin oleh Yun Yun. Keduanya pun segera turun dari udara dan kemudian berjalan menuju ke tempat dari Soyen. Kali ini pandangan mata dari seorang Yueru terlihat nampak aneh, dan kemudian dia hanya bisa menggertakkan giginya. Yun Yun melirik pada Yueru dan kemudian dia mengatakan, Yueru, kau tidak perlu khawatir. Ayahmu berada di bawah perlindungan dari wilayah api yang tidak berujung. Setelah pertemuan ini selesai, kau bisa pergi untuk mengunjungi ayahmu kapan saja. Mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun membuat Yueru hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian fluktuasi dari energi yang sangat agung juga telah muncul kembali di langit, dan kemudian tiga orang kali telah muncul. Hal ini membuat para tetua dari wilayah api yang tidak berujung tiba-tiba saja melihat kedatangan dari tiga orang itu dengan pandangan mata yang takjub. Secara spontan mereka mengatakan itu sebenarnya adalah pemimpin pusat dunia iblis, pemimpin rupa ekor 9, Nona King Luan, dan juga pemimpin wilayah iblis Tuan Serigala Naga. Ketiganya pun turun dari udara dan kemudian juga berkumpul dengan kelompok Soyen. Detik berikutnya, fluktuasi energi yang lainnya juga telah muncul kembali, dan saat ini dua sosok telah menampakkan dirinya. Itu tidak lain adalah Tetua Agung Eliza dan juga Xiaoyi. Pada akhirnya, pertemuan aliansi 4 dunia sekarang telah dihadiri oleh perwakilan masing-masing. Itu adalah perwakilan dari dunia iblis, dunia hantu, dunia surga, dan juga klan peri. Pertemuan ini pun secara resmi dimulai, dan Soyen yang akan menjadi pemimpin pertemuan aliansi 4 dunia ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa saja yang akan dibahas di dalam pertemuan Aliansi 4 Dunia yang tampaknya ini memang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.